Baik, di sini saya akan menjelaskan dari pengertian material handling. Penanganan material atau material handling merupakan suatu aktivitas memindahkan barang atau material dari suatu ke titik lainnya dengan jarak tertentu. Sistem penanganan material umumnya lebih banyak digunakan pada sistem manufaktur dibandingkan dengan sistem layanan lainnya. Dalam material handling terdapat manual dan automate. Dalam manual, material handling atau dapat disingkat MMH memanfaatkan kekuatan fisik untuk memindahkan, mengangkat, mengambil, dan menyimpan barang dan produk. Automate material handling atau dapat disingkat AMH melibatkan penggunaan robot dan perangkat komputerisasi lainnya untuk memindahkan, mengangkat, menarik, mendorong, menyimpan, dan mengambil barang dan produk. Penanganan material otomatis dapat melibatkan peralatan mekanika tunggal atau satu set perangkat yang berbeda, seperti alat check-in, penyortir, konveyor, staker, mesin bongkar muat, totes, bin, troli, dan pembawa jinjing, dan antara lainnya. Ada 10 prinsip yang dapat digunakan sebagai panduan menurut Material Handling Industry of America. Yang pertama, planning merupakan tindakan yang ditentukan sebelum implementasi, standarisasi, penanganan material, peralatan, kontrol, dan perangkat lunak tanpa harus mengorbankan fleksibilitas, modularitas, dan keluaran yang diperlukan. Pekerjaan penanganan material harus diminimalkan tanpa harus mengorbankan produktivitas atau tingkat layanan yang dibutuhkan operasi. Ergonomi, kemampuan dan keterbatasan manusia harus diperhatikan dalam penanganan material untuk memastikan operasi yang aman dan efektif. Unit load harus dikonfigurasi dengan baik agar mencapai aliran material dan tujuan dalam rantai pasokan. Space utilization, penggunaan ruang harus efektif dan efisien dari semua ruangan yang tersedia. Sistem harus terintegrasi penuh untuk membentuk sistem operasional yang terkoordinasi dengan baik. Automation mengurangi biaya pengoperasian dan menghilangkan pengerjaan manual yang tidak efektif dan berpotensi tidak aman. Dampak lingkungan dan konsumsi energi harus dipertimbangkan sebagai kriteria merancang atau memilih peralatan alternatif. Dan yang terakhir adalah life cycle, menentukan kapan sebuah metode dan atau peralatan harus benar-benar diganti. Ada beberapa jenis peralatan penanganan material yang berbeda di mana pemilihan peralatan tergantung pada sejumlah faktor seperti biaya, berat, ukuran, volume muatan, ketersediaan ruang, dan jenis stasiun kerja seperti conveyors, palletizer, trucks, robot, automated guided vehicles, hoist, crane and jeeps, and warehouse material handling devices. Berikut beberapa pertimbangan sebelum menerapkan Automated Material Handling System atau AMHS. Yang pertama, Sistem Manufacture Execution System atau MES harus berisi instruksi yang benar untuk digunakan oleh operator AMHS. Yang kedua, biaya modal awal mungkin signifikan dan mengintegrasikan AMHS ke dalam lingkungan manufaktur yang ada dapat menjadi lebih signifikan dalam bentuk biaya aktual serta gangguan yang diperlukan untuk operasi harian lantai manufaktur selama instalasi. Yang ketiga, AMHS harus mengetahui material apa yang telah diinputkan sehingga beberapa jenis pengenalan materi eksternal harus diinput ulang dengan AMHS. Dan yang terakhir, penting untuk mempertimbangkan persepsi tenaga kerja tentang AMHS. Berikan perhatian khusus pada masalah tenaga kerja dan tekankan berulang kali manfaat produktif, peraturan, ergonomis, dan komplementer dari AMHS. Berikutnya kita akan membahas permasalahan yang solusinya ini bisa menggunakan penerapan Automated Material Handling System. Semua data ini diambil dari sebuah kasus studi yang dilakukan di salah satu pabrik otomotif di Malaysia dan data dikumpulkan dari observasi, peminjaman suku cadang, dan membaca dokumentasi yang ada. Alur proses dalam merancang sistem dimulai dengan perencanaan, di mana semua data dikumpulkan dalam pengaturan berdasarkan elemen-elemen yang dibutuhkan dalam software dalamnya CAS. Hal ini terdiri dari tata letak pabrik dari gudang ke perakitan jalur, jarak tempuh, jarak antara sistem stasiun, termasuk semua bagian yang terlibat dalam proses dan aliran penanganannya, serta transportasi yang digunakan untuk mentransfer bagian dari gudang ke perakitan garis. Mulai dari sistem pergudangan, kesalahan dalam pengaturan suku cadang menyebabkan sistem pasokan suku cadang yang tidak tepat. Hal ini dikarenakan sistem manual yang menggunakan daftar di atas kertas dapat menyebabkan kesalahan manusia dalam memesan suku cadang.
Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam percobaan adalah jenis tata letak, peralatan transportasi, dan penyimpanan peralatan. Dalam studi kasus, ruang tetap untuk lokasi produksi dan penyimpanan telah diputuskan. Sistem gudang saat ini yang digunakan dalam studi kasus adalah daftar pengambilan pesanan manual yang berasal dari jalur perakitan. Sebuah pick-to-like sistem diperkenalkan untuk mengubah sistem menjadi semi-otomatis di gudang, dan pesanan sudah diprogramkan ke dalam rak itu sendiri. Halo semuanya, pada video kali ini saya Adam Bertrand dari kelompok 4 Otomasi dan Robotika akan membahas tentang Solution Advantage. Nah, untuk Solution Advantage-nya kita bisa melihat adanya model gambar pertama, kedua, dan ketiga yang merupakan hasil simulasi di mana elemen-elemen peralatan transportasi pembinaan material dan suku cadangnya disusun dan terhubung satu sama lain. Nah, pada masing-masing model ini terdapat elemen yang disebut buffer yang ditunjukkan dengan warna ungu. Nah, buffer ini berfungsi sebagai hopper dan juga berfungsi untuk mewakili lokasi penyimpanan sementara untuk suku cadang sebelum tenaga kerja mengambil suku cadang tersebut untuk selanjutnya dilakukan proses perakitan, yang dimana tenaga kerja mengambil sekelompok bagian yang berbeda yang berasal dari sumber dan mengumpulkannya ke dalam tempat sampah. Nah, dari hasil simulasi itu juga didapatkan bahwa output dari perakitan sebuah mobil rakitan itu untuk gambar model pertamanya itu sebesar 14 unit per jam kerja. Nah, untuk model gambar yang kedua itu didapatkan outputnya sebesar 36 unit per jam kerja. Dan untuk model yang ketiga, ketika tata letaknya diperbaiki, maka meningkat sebesar 31% dari output model kedua yang menghasilkan unit produksinya sebesar 47 unit per jam kerja. Nah, kenaikan output dari diagram lingkaran di samping itu disebabkan karena adanya penanganan material yang efektif yang menggunakan AGV dan pick-to-like system di pabrik dan perubahan tata letak yang memberikan pengaruh yang lebih signifikan pada sistem. Diambil dari studi kasus pabrik otomotif Malaysia, perusahaan ini masih menggunakan metode perakitan secara konvensional untuk menaruh barang dan supermarket ke dalam perakitan. Dan ditemukan 3 model yang diusulkan, yaitu model 1 menjelaskan proses yang sama dengan studi kasus di pabrik, model 2 menjelaskan pengaruh penanganan material dan sistem, dan model 3 menjelaskan tujuan efek tata letak baru bersamaan dengan material yang diingatkan untuk kinerja sistem. Berdasarkan studi kasus, tempat sampah yang berisi akan dimuat ke dalam transportasi lalu dipindahkan ke jalur perakitan. Elemen baffler berguna untuk menjadi hopper. Setiap model memiliki 2 baffler dan sistem pengangkut berada di tengah gudang. Hasil dari simulasi didapatkan bahwa output meningkat tajam seperti model 1 adalah 14 unit, model 2 sebanyak 36 unit. Namun dari hasil ditunjukkan bahwa model 3 melakukan kenaikan tajam 31% dari model 2, yaitu 47 unit. Kenaikan tersebut karena AGV dan pick-up-to-like sistem serta perubahan tata letak gudang. Selain itu, grafik perbandingan waktu idle baffler dari model 1 menunjukkan bahwa waktu supply berkurang tajam. Berdasarkan konfigurasi layout, jarak antara kedua baffler tidak terlalu jauh dengan satu sama yang lain hingga lebih efisien. Namun model 2 dan 3 waktu idle menurun secara drastis. Pada model 1 line baffler 10 stasiun menunjukkan 2,877 jam. Pada model 2 berkurang menjadi rata-rata 0,347 jam dan 0,292 jam pada di model 3. Terbukti bahwa AGV mengatasi pemasukan permintaan dan mendistribusikan suku cadang lebih cepat. Ditunjukkan perbandingan entry bagian dari pemasukan jalur perakitan penyangga. Perbandingan dibuat untuk menunjukkan banyak suplai pada jalur perakitan dengan transportasi selama jam kerja. Pada model 1 tetap stabil sebanyak 32 unit, pada model 2 terjadi peningkatan 178 unit, dan pada model 3 meningkat 290 unit. Ini menunjukkan AGV membuat semua menjadi efisien.